Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya, beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami menanggung dosa istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran. Suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Beda istri. Suami pezina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dia bilang saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati. 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kala ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia. Laki-laki itu lebih banyak akalnya. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak. Tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja. Karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja. Oh, ya, dengar aja, dengar. Tapi tidak tahan saya Ustadz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam. Tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya sudah Pak, lebih diam aja. Pokok sudahlah. Dijelaskan satu muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Iya Ibu toh? Maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang. Baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Dihadapinya jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustadz. Kenapa? Sudah 21 tahun. Udah cocok saya Ustadz. Saya bilang Ibu tahu enggak baut? Tahu Ustadz. Apa pasangannya baut Ibu? Mur. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga, dengan faktor utamanya sangka baik, insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah ketika beliau sakaratil maut, usia 65, beliau sakit. Dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal Ibu? Itu tambal ke-8-nya 1 sampai 7 Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggillah anaknya, Fatimah ta'al. Fatimah ke sini dulu nak. Kenapa Bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau. Saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu nak.
Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur, masih ada kira-kira malu minta sama suami? Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah. Beliau tidur bersama Aisyah. Tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar trompa kakinya Khadijah. Seolah ada Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat. Kau nikahi 2 kali janda. Lebih tua dari kamu. Kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi. Kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya kerasulanku. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau? Suami tidak macam-macam mikirnya. 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari. Ya. Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri, menyenangkan hati suami. Itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah bang. Aman bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya C di rumah dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang saya ceramah takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsApp-nya mamanya C. Ustaz, habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruh ini istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustaz beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar daripada saya melahirkan, udah. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki. Ya, kadang-kala ego naik. Masa saya eselon? Masa saya kepala dinas? Masa singgah beli pembalut? Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa istrinya suka ngomel? Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak Umar aja dimarahin. Balik besok ketemu, ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil
melahirkan dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Oh, coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau mau duduk aja, mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Udah standar samping dulu itu kasihan. Iya ibu, ya benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Saya berhenti kau dongo-dongo itu dikasih kerja di konsum. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Untuk saya tidak pernah rasakan.